Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sebagai kelompok 14 akan mempresentasikan tentang sosial emosi di masa dewasa akhir, yang dimana beranggotakan dua orang yang bernama mungkin dari saya, Triadi Paryogi dengan NIM belakang 185. Saya Torik Abdurrahman dengan NIM 188. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori perkembangan sosial emosi, kepribadian, diri sendiri dan masyarakat, keluarga dan lingkungan sosial, yang keempat etnis, jenis kelamin dan budaya, dan terakhir studi kasus yang mungkin akan nanti kita jelaskan. Teori-teori perkembangan sosial emosional. Yang pertama ada teori Erikson, yaitu integritas versus keputusan adalah tahap perkembangan ke-8 dan terakhir dari Erikson yang dialami individu selama masa dewasa akhir. Tahap ini melibatkan refleksi masa lalu dan menyatukan ulasan positif atau mengakui bahwa hidup seseorang tidak dihabiskan dengan baik. Selanjutnya ada teori aktivitas. Teori aktivitas menunjukkan bahwa banyak orang akan mencapai kepuasan hidup yang lebih besar jika mereka melanjutkan peran mereka di masa dewasa media hingga masa dewasa akhir. Jika peran-peran ini dicabut dari mereka seperti pada masa pensiun dini, penting bagi mereka untuk menemukan peran pengganti yang membuat mereka tetap aktif dan terlibat. Yang ketiga ada teori selektivitas. Teori selektivitas sosial emosional menyatakan bahwa orang dewasa yang lebih tua menjadi lebih selektif tentang jaringan sosial mereka, karena mereka menempatkan nilai yang tinggi pada kepuasan emosional. Lansia menghabiskan lebih banyak waktu dengan individu yang sudah dikenal dan memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Lalu yang terakhir, ada teori optimasi selektif. Teori optimasi selektif dengan kompetensi menyatakan bahwa penuaan yang sukses berkaitan dengan tiga faktor utama, yaitu seleksi, optimasi, dan kompensasi atau SOC. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang dapat menghasilkan sumber daya baru dan mengalokasinya secara efektif pada tugas-tugas yang ingin mereka kuasai. Selanjutnya, materi akan dijelaskan dengan teman saya. Selanjutnya yaitu kepribadian diri sendiri dan masyarakat. Kepribadian. Sebuah studi longitudinal terhadap lebih dari 1.200 orang selama 7 dekade mengungkapkan bahwa faktor dan konsension anak-anak hingga dewasa akhir. Selanjutnya, diri sendiri dan masyarakat. Harga diri bisa menurun pada lansia antara lain adalah kesehatan fisik yang memburuk dan sikap masyarakat yang negatif terhadap lansia. Meskipun faktor-faktor ini tidak diteliti dalam studi skala besar yang baru saja dijelaskan. Selanjutnya adalah pengendalian diri. Sebuah survei baru-baru ini di 21 negara maju dan berkembang mengungkapkan bahwa mayoritas orang dewasa berusia 60-an dan 70-an tahun melaporkan bahwa mereka memegang kendali atas hidup mereka. Efek negatif dari masalah-masalah yang berkaitan dengan usia, seperti penurunan kemampuan fisik dan kognitif, serta peningkatan penyakit, dapat ditanggulangi dengan gaya kontrol yang fleksibel dan akomodatif. Next. Selanjutnya yaitu dewasa lanjut dalam masyarakat. Sebuah penelitian menemukan bahwa laki-laki lebih cenderung membuat stereotip negatif terhadap orang dewasa yang lebih tua daripada perempuan. Penelitian menunjukkan bahwa bentuk yang paling sering muncul adalah rasa tidak hormat kepada orang dewasa yang lebih tua, diikuti tentang asumsi tentang penyakit atau kelemahan yang disebabkan oleh usia. Selanjutnya yaitu kemungkinan diri. Selain itu, untuk beberapa individu, sebagai orang dewasa parubaya, kemungkinan diri mereka berpusat pada pencapaian diri yang diharapkan, seperti memperoleh harta benda. Tetapi sebagai orang dewasa yang lebih tua, mereka menjadi lebih peduli untuk menjaga apa yang mereka miliki dan mencegah atau menghindari masalah kesehatan dan ketergantungan. Next. Selanjutnya itu keluarga dan hubungan sosial. Yang pertama adalah keragaman gaya hidup. Para peneliti juga menemukan bahwa hubungan antara orang tua yang menua dan anak-anak biasanya diwarnai oleh ambivalensi. Persepsi tersebut meliputi cinta, bantuan timbal balik, dan nilai-nilai bersama sisi positif, masalah keluarga, pelecehan, pengabaikan, dan stres. Selanjutnya itu yang kedua, orang tua yang lebih tua dan anak-anak mereka yang sudah dewasa. Para peneliti juga menemukan bahwa hubungan antara orang tua yang menua dan anak-anaknya biasanya diwarnai oleh ambivalensi. Persepsi tersebut meliputi cinta, bantuan timbal balik, dan nilai-nilai bersama di sisi positif.
masalah keluarga, pelecehan, pengabaikan, dan stres. Yang ketiga adalah kakek nenek yang hebat. Orang dewasa muda berinteraksi dan berpartisipasi dalam lebih banyak kegiatan dengan kakek nenek mereka. Mereka juga menganggap kakek nenek mereka memiliki peran yang lebih penting dan lebih berpengaruh dalam kehidupan mereka. Yang keempat adalah persahabatan. Menyimpulkan bahwa orang memilih teman dekat daripada teman baru seiring bertambahnya usia. Dan selama mereka memiliki beberapa orang dekat dalam jaringan pertemanan, mereka akan merasa puas. Yang kelima, dukungan sosial dan integrasi sosial. Dukungan sosial dapat membantu individu dari segala usia untuk mengatasi masalah dengan lebih efektif. Bagi orang dewasa yang lebih tua, dukungan sosial berhubungan dengan kesehatan fisik dan mental. Dan terakhir, yang keenam, altruisme dan kesukarelaan. Para peneliti baru-baru ini menemukan bahwa ketika lansia terlibat dalam perilaku altruistik dan menjadi sukarelawan, mereka mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Sebagai contoh, sebagai penelitian baru-baru ini mengungkapkan bahwa menjadi sukarelawan dikaitkan dengan berkurangnya kelemahan pada orang dewasa yang lebih tua. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang etnis, jenis, kelamin, dan budaya. Sebuah penelitian terhadap lebih dari 4.000 lansia menemukan bahwa orang Amerika keturunan Afrika merasakan lebih banyak diskriminasi, baik kekayaan maupun kesehatan lansia etnis menurun lebih cepat, terlepas dari stres dan diskriminasi yang dihadapi oleh individu etnis minoritas yang lebih tua. Banyak dari para lansia telah mengembangkan mekanisme penanggulangan yang memungkinkan untuk bertahan hidup. Perluasan jaringan keluarga membantu individu kelompok minoritas yang lebih tua untuk mengatasi kebutuhan hidup. Selanjutnya ada jenis kelamin. Ketika perubahan sosiohistoris terjadi dan dinilai lebih sering dalam investigasi tentang hidup, apa yang dulunya dianggap sebagai usia dapat berubah menjadi kelompok. Ganda yang mungkin terjadi juga dihadapi oleh banyak perempuan beban usia dan seksisme. Perempuan lanjut usia dari kelompok etnis minoritas menghadapi tekanan yang cukup besar dalam hidup. Dalam menghadapi tekanan ini, mereka telah menunjukkan kemampuan beradaptasi, ketahanan, tanggung jawab, dan keterampilan mengatasi masalah yang luar biasa. Ketika perubahan sosiohistoris terjadi dan dinilai lebih sering dalam investigasi tentang hidup, apa yang dulunya dianggap sebagai efek usia dapat berubah menjadi efek kelompok. Bahaya ganda yang mungkin terjadi juga dihadapi oleh banyak perempuan beban usia dan seksisme. Perempuan lanjut usia dari kelompok etnis minoritas menghadapi tekanan yang cukup besar dalam hidup. Dalam menghadapi tekanan ini, mereka telah menunjukkan kemampuan beradaptasi, ketahanan, tanggung jawab, dan keterampilan mengatasi masalah yang luar biasa. Selanjutnya ada budaya. Dalam satu pandangan ada 7 faktor yang paling mungkin untuk memprediksi status tinggi bagi orang dewasa yang lebih tua dalam suatu budaya, yaitu para lansia memiliki pengetahuan yang berharga. Lansia mengendalikan sumber daya keluarga atau masyarakat. Yang ketiga, lansia diizinkan untuk terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat dan bernilai. Yang keempat, perubahan peran terkait usia melibatkan tanggung jawab, wewenang, dan kapasitas penasihat yang lebih besar. Yang kelima, orang yang lebih tua diintegrasikan ke dalam keluarga besar. Yang terakhir, penghormatan terhadap lansia lebih besar di budaya kolektivistik seperti Cina dan Jepang dibandingkan budaya individualistik seperti Amerika. Selanjutnya di sini kita ada studi kasus yang dimana tentang perkembangan sosial emosi akhir. Di sini ada kakek berusia 81 tahun menabrakkan diri di depan menabrakkan diri di rel kereta yang ada di Surabaya. Baik, itu salah satu dari studi kasus yang pertama, dan yang selanjutnya ada studi kasus tentang seorang kakek-kakek memperkosa nenek yang berusia 90 tahun.
yang ada di Bekasi. Dan juga ada studi kasus eh, lansia atau orang tua membawa uang tunai berupa dengan nominal 43 juta yang mungkin dari studi kasus itu sang kakek itu baru pulang dari Malaysia. Baik, itulah presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan jika mungkin ada pertanyaan bisa nanti komen di Di YouTube komentar, kami dan di kolom komentar jangan pokoknya. lupa cantumkan NIM dan namanya ya. Terima kasih, mungkin itu dari kami. Jika ada salah kata ataupun presentasi dari kami yang kurang, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.